Fantasi, ngobrol fakta tanpa basa-basi. No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa, hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dan insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas sebuah fenomena akhir-akhir ini. Presiden Prabowo terlihat tunduk, patuh, dan memuji-muji Jokowi secara berlebihan. Apa yang tersembunyi yang sedang terjadi? Saya melakukan analisis dengan deep and beyond conventional thinking. Jadi fenomena Presiden Prabowo yang terlihat tunduk, patuh, dan memuji-muji Jokowi di depan umum secara berlebihan, kita bisa melihat dengan melakukan gabungan analisis dari perspektif geopolitik, strategi kekuasaan, dan dinamika elit global lokal. Berikut beberapa kemungkinan yang bisa terjadi di balik layar. Pertama, kontrak politik dan power transition agreement. Dalam politik tingkat tinggi, transisi kekuasaan tidak selalu terjadi secara alami. Ada negosiasi, ada kesepakatan yang dibuat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, antara pemimpin lama dan pemimpin baru, antara Jokowi dengan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo kemungkinan telah mengamankan kemenangan Pilpres melalui sebuah kompromi besar dengan Jokowi dan lingkarannya. Bentuk-bentuk kompromi ini bisa meliputi jaminan posisi bagi oligarki Jokowi dalam pemerintahan Prabowo, kelanjutan proyek-proyek strategis Jokowi seperti IKN, food estate, dan lainnya, jaminan hukum dan keselamatan politik Jokowi dan keluarganya agar tidak mengalami balas dendam politik seperti yang terjadi pada presiden-presiden yang sebelumnya. Presiden Prabowo memahami bahwa tanpa restu penuh dari Jokowi dan oligarki di belakang Jokowi, sulit baginya untuk berkuasa secara efektif. Tekanan dari global power, tekanan kekuatan besar sekali. Jokowi sebenarnya, kalau kita bisa lihat, dia ini sudah dipanggungkan, sudah diikonkan menjadi bagian dari jaringan kekuatan global yang ingin menguasai Indonesia. Maka dalam berbagai forum internasional, suka nggak suka, kita lihat Jokowi telah diposisikan sebagai golden boy oleh global power, termasuk dalam agenda The Great Reset, transaksi digital, dan proyek geopolitik Indo-Pasifik, termasuk ASEAN. Jika Presiden Prabowo ingin naik tanpa gangguan, dia harus memastikan dirinya tidak menjadi ancaman bagi agenda global power tersebut. Maka sikap tunduk dan pujian berlebihan mungkin merupakan sinyal kepatuhan kepada global power, bukan kepada Jokowi langsung. Artinya dia sedang menyampaikan kepada global power bahwa ia tidak akan mengguncang stabilitas kepentingan yang telah dibangun selama era Jokowi 10 tahun. Berikutnya lagi, ini adalah sebuah strategi politik menjinakkan oposisi. Dalam sejarah politik Indonesia, pemimpin yang tidak bisa mengontrol pendahulunya sering mengalami gangguan besar, baik dari sisi stabilitas politik maupun ekonomi. Lihat aja contoh yang sebelumnya, SBY versus Megawati. Awal pemerintah SBY penuh dengan hambatan dari PDIP. Kemudian selanjutnya Jokowi versus SBY. Jokowi harus menghadapi berbagai manuver Demokrat di awal pemerintahannya. Nah, Presiden Prabowo bisa jadi mengambil pelajaran dari ini dan memilih untuk menjinakkan Jokowi dengan pendekatan diplomasi penuh pujian daripada
berkonfrontasi. Berikutnya lagi, apakah ini adalah sebuah manuver untuk mengendalikan Jokowi dari dalam? Kemungkinan lainnya bahwa Presiden Prabowo sebenarnya sedang menjalankan strategi soft power takeover. Dengan terus-menerus memuji dan terus-menerus menyanjung Jokowi, ia menciptakan sebuah ilusi bahwa Jokowi masih memiliki pengaruh kuat. Padahal secara bertahap, Presiden Prabowo sedang mengambil alih kekuasaan. Metode ini sebetulnya sering digunakan dalam strategi militer dan geopolitik. Sikap tunduk untuk menghilangkan kecurigaan lawan. Sebelum akhirnya ia mengambil alih kontrol sepenuhnya. Dan dengan cara itu, dia membangun kepercayaan Jokowi dan oligarki. Hingga mereka menurunkan kewaspadaan dan memberikan lebih banyak ruang bagi Presiden Prabowo untuk bermanuver. Maka jika ini benar, dalam beberapa tahun ke depan kita bisa melihat bagaimana pengaruh Jokowi secara perlahan-lahan dikikis dari pusat kekuasaan. Kemudian ada faktor psikologis dan personal. Selain alasan strategis, ada kemungkinan bahwa pujian-pujian dan sikap tunduk ini juga berasal dari faktor psikologis dan hubungan personal antara Presiden Prabowo dengan Jokowi. Presiden Prabowo tidak ingin mengulangi kesalahan di 2014 dan 2019, di mana dia mengambil posisi keras sebagai oposisi dan akhirnya gagal meraih kekuasaan. Jokowi sendiri mungkin memiliki kendali psikologis atas Presiden Prabowo, entah melalui rasa hutang budi karena dijenderalkan, karena diberikan posisi Menteri Pertahanan, dan elemen-elemen lain yang belum terlihat secara kasat mata di depan publik. Nah, Presiden Prabowo ingin menampilkan citra pemimpin yang damai dan rekonsiliatif, berbeda dari masa lalu yang dia dikenal keras dan konfrontatif. Nah, apakah ini manuver jangka panjang atau kepatuhan nyata? Nah, dari berbagai kemungkinan di atas, ada dua skenario besar yang bisa terjadi. Satu, Presiden Prabowo memang tunduk secara nyata dan akan melanjutkan kebijakan Jokowi dengan sedikit modifikasi. Ini berarti Indonesia tetap berada dalam jalur ekonomi politik yang sama. Ini benar-benar artinya keberlanjutan, sebagaimana masa kampanye Prabowo menyatakan bahwa dia akan melanjutkan kebijakan-kebijakan dari Jokowi. Nah, kedua, Presiden Prabowo saat ini hanya memainkan strategi tunduk sementara sebelum akhirnya melakukan konsolidasi penuh dan mengambil alih kontrol kekuasaan sepenuhnya. Maka jika ini terjadi, kita akan bisa melihat sebuah pergeseran politik besar dalam 1 sampai 2 tahun ke depan. Namun, dalam politik, kunci utama selalu ada pada dinamika elit dan kepentingan global lokal. Jika Presiden Prabowo ingin bertahan lama di puncak kekuasaan, dia harus menyeimbangkan antara kesetiaan simbolis kepada Jokowi dan kepemimpinan real yang independen. Jika tidak, ia bisa mengalami skenario dijebak dalam sistem yang masih dikendalikan Jokowi dan para oligarki. Maka kita coba lihat lebih dalam dengan side yang berbeda. Jangan-jangan sikap Presiden Prabowo ini adalah sebuah sikap seeking for help. Maka kita mencoba untuk melihat lebih jauh ke dalam. Bisa jadi loh, sikap Presiden Prabowo yang tunduk dan memuji-muji Jokowi secara berlebihan sebenarnya bukan hanya strategi politik, tetapi juga ekspresi dari ketergantungan dan permohonan bantuan. Ada beberapa kemungkinan yang mendasari ini, based on data ya. Pertama, Presiden Prabowo sedang mencari bantuan dari Jokowi dan oligarki. Jokowi dan oligarki ini two in one ya, nggak bisa dipisahkan. Maka dalam skenario ini, Presiden Prabowo sebenarnya tidak dalam posisi kuat meskipun memenangkan Pilpres. Sebaliknya, ia justru dalam posisi yang sangat rentan. Kenapa? Karena ia menang bukan karena kekuatan dirinya sendiri, tetapi karena dukungan Jokowi dan oligarki yang all out. Dia mungkin menghadapi tekanan besar dari kekuatan di belakang Jokowi, baik dari dalam negeri, oligarki ekonomi, militer, elit politik, maupun dari luar negeri, global power. Nah, sementara mesin politiknya Presiden Prabowo sendiri tidak cukup kuat.
Maka ia butuh jaminan dari Jokowi agar tidak digulingkan atau dilemahkan di awal pemerintahannya. Bisa jadi pujian berlebihan ini adalah cara Prabowo untuk menunjukkan loyalitas dan mengamankan posisi agar Jokowi dan lingkarannya, lingkaran oligarkinya tidak menyerangnya. Sekarang adakah bukti-bukti indikatif? Bukti-bukti indikatifnya, Presiden Prabowo bahkan tidak memuji Megawati sebesar ini. Padahal Megawati adalah atasan politik Jokowi dan lebih senior dalam dunia politik. Lalu ada desas-desus bahwa para oligarki yang mendukung Jokowi masih ragu-ragu apakah akan mendukung Prabowo juga. Atau justru mencari figur baru untuk Pilpres 2029. Artinya menurut oligarki, Presiden Prabowo ini hanyalah masa transisi saja, bukan yang mereka cari dalam arti yang sesungguhnya. Dan bukti indikatif yang lainnya, dalam sejarah, Presiden Prabowo ini bukan orang yang suka memuji seseorang secara berlebihan, kecuali jika dia memang sedang membutuhkan sesuatu dari orang tersebut. Berikutnya lagi, Presiden Prabowo sedang menghadapi ancaman politik dan hukum. Maka sikap tunduk ini juga bisa diartikan sebagai sebuah strategi mencari perlindungan. Presiden Prabowo mungkin menyadari bahwa ada banyak bom waktu politik dan hukum yang bisa meledak kapan saja jika ia salah langkah. Beberapa faktor yang mungkin membuatnya mencari perlindungan dari Jokowi ya. Pertama, kasus HAM masa lalu. Presiden Prabowo masih memiliki beban sejarah terkait kasus pelanggaran HAM di masa lalu dan belum putus, belum selesai. Maka, jika elit tertentu ingin melemahkan Presiden Prabowo, isu ini bisa kembali dimunculkan di level internasional. Nah, Jokowi sendiri memiliki pengaruh besar untuk mengendalikan atau melepaskan tekanan ini melalui Jaksa Agung dan dukungan global power. Kedua, potensi perlawanan dari koalisi Jokowi. Jokowi kan tidak hanya seorang presiden, tetapi dia selama 10 tahun menjadi pemimpin dari jaringan oligarki besar. Nah, Presiden Prabowo mungkin khawatir bahwa jika ia langsung mengambil alih tanpa izinnya Jokowi, maka akan ada perlawanan dari elit bisnis, media, dan institusi negara yang masih setia pada Jokowi. Dan nyatanya kan memang begitu ya. Nah, makanya dengan seeking for help, ia berharap mendapatkan dukungan atau setidak-tidaknya netralitas dari kelompok-kelompok ini. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga, adakah tekanan dari global power? Global power itu elit global ya. Nah, Jokowi selama ini ya secara de facto maupun de jure kan didukung oleh kelompok global power, termasuk dalam kebijakan ekonomi, pembangunan IKN, digitalisasi, dan proyek-proyek transnasional. Presiden Prabowo mungkin merasa bahwa ia tidak bisa begitu saja melawan agenda ini tanpa konsekuensi. Maka dengan mencari bantuan dari Jokowi, ia berharap bisa mendapatkan restu juga dari jaringan global yang sebelumnya mendukung Jokowi. Nah, apakah Prabowo sebenarnya sedang menghindari skenario Gus Dur 2? Karena salah satu kemungkinan lain ini, Presiden Prabowo sadar bahwa ada risiko besar bahwa ia bisa mengalami skenario penggulingan ala Gus Dur jika tidak berhati-hati dalam transisi kekuasaan. Ada persamaan antara situasi Presiden Prabowo sekarang dengan Gus Dur waktu itu. Prabowo tidak memiliki partai besar sendiri. Partainya besar tapi tidak cukup besar. Nah, Gus Dur waktu itu punya PKB dan tidak cukup kuat, sama seperti Gerindra saat ini. Kemudian kesamaannya lagi antara Prabowo dengan Gus Dur sama-sama mengandalkan koalisi yang rapuh. Banyak partai yang mendukung hanya karena kepentingan pragmatis. Maka dikelilingi oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri, Prabowo dikelilingi oleh oligarki Jokowi, sementara Gus Dur dikelilingi oleh poros tengah yang akhirnya menggulingkannya. Jika Prabowo terlalu cepat membuang pengaruh Jokowi, dia bisa menghadapi resistensi dari parlemen, dari birokrasi, dan dari elit bisnis oligarki yang masih setia pada Jokowi. Mungkin Prabowo sedang mencari bantuan agar Jokowi tidak mengaktifkan kekuatan politiknya untuk menjatuhkannya setelah ia menjadi presiden sekarang. Kemudian, analisis saya berikutnya,
Jangan-jangan Prabowo sedang menggunakan strategi penjinakan. Kemungkinan lain, ya, ini menjadi sebuah kemungkinan lain. Prabowo tidak benar-benar tunduk, tetapi ia sedang melakukan strategi ala Sun Tzu. Sun Tzu bilang, "If your enemy is secure at all points, be prepared for him. If he is in superior strength, evade him. If he is temperamental, seek to irritate him." Artinya apa? Jika lawan kuat, jangan hadapi langsung. Jika lawan merasa aman, buat ia lengah. Jika lawan memiliki ego besar, puji terus dan buat dia senang agar dia kehilangan kewaspadaan. Maka dalam konteks ini kayaknya yang paling pas ya. Jadi Prabowo mungkin sedang pura-pura tunduk untuk membuat Jokowi dan oligarki merasa aman. Lalu secara perlahan mengkonsolidasikan kekuatan dan mereplace mereka. Nah, ada nggak bukti indikatifnya? Satu, sejak Pilpres, Prabowo belum menunjukkan langkah konkret untuk membentuk timnya sendiri. Dia masih membiarkan Jokowi mendominasi wacana politik, meskipun sudah jelas bahwa dia adalah presiden. Bisa jadi, ini bagian dari taktik menidurkan lawan sebelum akhirnya melakukan langkah besar. Lalu, jangan-jangan nih, dari sisi Jokowi ya, ada nggak kartu mati yang Jokowi pegang atas Prabowo? Kemungkinan terakhir yang ini sih lebih spekulatif ya. Jadi, kemungkinan Jokowi memiliki nggak sesuatu yang bisa digunakan untuk menekan Prabowo. Karena dalam dunia politik, seorang pemimpin besar biasanya memiliki informasi atau dokumen yang bisa dia gunakan untuk mengendalikan figur lain. Nah, bukti indikatifnya ya, bukan bukti indikatif nih, bukti spekulatif ya. Ada nggak informasi rahasia militer atau intelijen yang bisa mencoreng nama Prabowo? Prabowo identik dengan pelanggaran HAM di masa lalu. Dan mungkinkah ada operasi-operasi militer yang dipimpin oleh Prabowo dan ini menjadi sebuah rahasia besar dan dipegang dokumennya oleh Jokowi. Kemudian, ada nggak dokumen finansial atau transaksi tertentu yang bisa dimanfaatkan untuk melemahkan posisi Prabowo? Ada indikasi-indikasi, misalnya tuduhan tentang food estate, tuduhan tentang pembelian pesawat yang walaupun mungkin gagal, tetapi fee-nya sudah dibayarkan. Ini tuduhan-tuduhannya. Tuduhan-tuduhan pengadaan alutsista yang kesemua dananya itu digunakan, dituduh atau diduga digunakan oleh Prabowo untuk mengamankan situasi Pilpres waktu yang kemarin. Nah, jadi ini harus menghasilkan sebuah kesepakatan-kesepakatan politik yang nggak bisa dilanggar tanpa konsekuensi besar kan? Maka jika ini benar, ya, pujian-pujian Prabowo ini bisa jadi bukan sekedar seeking for help, tetapi lebih kepada menunjukkan kepatuhan agar bom waktu yang dipegang oleh Jokowi tidak diledakkan oleh Jokowi dan kroni-kroninya. Apa sebenarnya sih yang terjadi? Maka kita coba lihat dari berbagai kemungkinan-kemungkinan yang saya sudah sampaikan, ada 3 skenario utama ya yang mungkin terjadi ya. Satu, Prabowo memang tunduk karena tidak punya pilihan lain. Ia terlalu tergantung pada Jokowi dan oligarki sehingga harus bermain aman untuk mempertahankan kekuasaannya. Dua, Prabowo sedang mencari bantuan untuk melindungi dirinya dari ancaman politik, hukum, dan dari global power. Ia mungkin melihat Jokowi sebagai pelindung sementara sebelum ia bisa mengkonsolidasikan kekuatannya sendiri dan memberikan jaminan kepada global power. Ketiga, Prabowo sedang menjalankan strategi untuk menjinakkan Jokowi sebelum akhirnya melakukan takeover penuh. Maka jika ini benar, dalam 1-2 tahun ke depan kita akan melihat bagaimana Prabowo mulai menghentikan orang-orangnya Jokowi dan membangun kekuatannya sendiri. Artinya nanti indikasinya akan banyak reshuffle dalam 1-2 tahun ke depan, mereplace orang-orangnya Jokowi dan mengisinya dengan orang-orangnya Prabowo sendiri. Maka jika Prabowo benar-benar hanya seeking for help, maka masa pemerintahnya akan lebih banyak dikendalikan oleh Jokowi dan oligarki. Tapi jika ini strategi penjinakan, maka kita akan melihat sebuah pergeseran kekuasaan yang lebih besar dalam beberapa tahun mendatang. Ada beberapa istilah ya dibandingkan dengan seeking for help sebenarnya yang bisa kita olah ya. Satu, apakah
Presiden Prabowo mencari payung perlindungan agar tidak diserang oleh Jokowi dan oligarki, ya. Kedua, apakah Presiden Prabowo ini sedang menukar kesetiaan dengan keamanan? Jadi pemberian pujian-pujian yang berlebihan kepada Jokowi itu adalah bayaran agar tidak dijatuhkan. Kemudian, apakah Presiden Prabowo ini sedang menjaga api dalam sekam? Ya. Jadi ini cocok kalau Prabowo menyiratkan tamak tunduk, tetapi sebenarnya sedang menyusun strategi tersembunyi. Atau Prabowo bersujud untuk bangkit. Ya, jika ingin terlihat sementara merendah untuk kemudian bangkit dan mengambil alih kendali, maka dia bersujud di hadapan Jokowi. Apakah ini bagian dari strategi untuk bangkit dan mengambil kendali, kan gitu ya? Atau sebenarnya Presiden Prabowo ini sedang menjinakkan serigala. Jadi Presiden Prabowo sedang ingin menggambarkan bahwa dia sedang pura-pura tunduk untuk kemudian menggantikan Jokowi dan jaringan kekuasaannya. Nah, kita bisa lihat ya, mana sih yang paling tepat sebagai sikap strategi Presiden Prabowo. Dari analisis berbagai kemungkinan tersebut, sikap strategis Prabowo yang paling masuk akal menurut saya ya, adalah menukar kesetiaan dengan keamanan dan menjaga api dalam sekam. Artinya, Presiden Prabowo tidak sekedar tunduk begitu saja, tetapi ia sedang bermain dalam dua lapisan strategi. Di permukaan, dia menunjukkan kepatuhan total kepada Jokowi dan oligarki untuk mengamankan transisi kekuasaan tanpa guncangan besar. Di balik layar, ia sedang membangun kekuatannya sendiri, menunggu momen yang tepat untuk melakukan manuver yang lebih independen. Mengapa ini yang paling masuk akal? Karena saat ini Presiden Prabowo nggak punya opsi lain. Struktur kekuasaan secara de facto masih dikuasai Jokowi. Meskipun Prabowo menang, mesin politik, ekonomi, dan birokrasi masih dikuasai oleh Jokowi dan kelompoknya sampai dengan hari ini. Jadi kalau menantang Jokowi secara terbuka, terlalu berisiko. Jika ia langsung bersikap konfrontatif, ia bisa disabotase atau bahkan dijatuhkan sebelum pemerintahnya kuat. Ya. Nah, Presiden Prabowo mungkin sedang menunda konfrontasi. Ia berkemungkinan paham bahwa Jokowi masih memiliki pengaruh besar di parlemen, media, dan oligarki. Maka jika ia bertindak terlalu cepat, koalisinya sendiri bisa pecah dan ia akan dikepung dari berbagai arah. Maka lebih baik tampak tunduk sambil menunggu momentum yang lebih baik. Sebenarnya, Presiden Prabowo itu bukan tipikal pemimpin yang mudah dikendalikan loh. Sejarah kehidupannya menunjukkan bahwa Presiden Prabowo ini bukan tipe yang akan selamanya tunduk pada seseorang. Ia selalu punya ambisi untuk berkuasa penuh dan hanya menunggu waktu yang tepat untuk melakukan manuver besar. Jadi ada indikasi api dalam sekam ini yang sedang dipersiapkan. Presiden Prabowo mulai ya kelihatannya merangkul beberapa elit politik dan militer yang bukan orangnya Jokowi. Maka dia berkemungkinan sedang membangun jaringan sendiri di dalam sistem sambil membiarkan Jokowi merasa masih berkuasa. Begitu waktunya tiba, let's say 1-2 tahun berkuasa, ia bisa mulai meminggirkan pengaruh Jokowi secara sistematis. Jadi saat ini Presiden Prabowo memang sedang menukar kesetiaan dengan keamanan untuk menghindari konflik langsung. Tapi di balik itu, dia sedang menjaga api dalam sekam, bersiap untuk mengubah dinamika kekuasaan, begitu kekuasaannya cukup solid. Jadi, jika ada perubahan besar dalam 1-2 tahun ke depan, kita akan melihat apakah strategi ini berhasil atau justru membuatnya semakin terjebak dalam bayang-bayang Jokowi. Semoga video ini membuat kalian semakin cerdas dan paham mencermati situasi politik di Indonesia saat ini ya. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang tambah cerdas dan tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.